Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Lawati, NPM 24412010 dari Prodi Akuntansi kelas AKT 24A. Di sini saya akan mengerjakan tugas pendidikan agama Islam, yaitu mempresentasikan tentang puasa yang diampu oleh Bapak Asgat Asnan Siregar, SHMH. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian puasa. Puasa secara bahasa berasal dari kata Arab, yaitu saum, yang berarti menahan atau mencegah. Secara istilah, puasa adalah menahan makan dan minum serta segala yang membatalkannya sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Puasa juga memiliki makna yang lebih luas, yaitu mengendalikan hawa nafsu, menahan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, serta menghindari memasukkan substansi fisik apapun ke dalam tubuh. Syarat puasa yaitu beragama Islam, balik atau sudah mengalami pubertas, berakal sehat, tidak gila dan tidak mengalami gangguan mental, sehat jasmani dan rohani, mampu melaksanakan puasa, suci dari hadas besar, bukan musafir yang sedang melakukan perjalanan panjang dan jauh, membaca niat, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari matahari terbit hingga terbenam. Rukun puasa ada 2, yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dan menempati rentang waktu puasa. Orang yang tidak dianjurkan untuk berpuasa, ada beberapa orang yang tidak dianjurkan untuk berpuasa, diantaranya orang yang sakit, khususnya yang memiliki penyakit berat seperti infeksi, gangguan pencernaan, mah parah, kanker, vertigo, dan lain sebagainya. Yang kedua, orang tua lanjut usia yang kondisinya rapuh dan membahayakan dirinya jika dipaksakan berpuasa. Yang ketiga, perempuan yang sedang haid atau nifas. Yang keempat, anak-anak yang belum balik atau anak-anak yang belum keluar mani laki-laki atau keluar darah haid seperti perempuan. Yang kelima, orang yang sedang dalam perjalanan jauh. Yang keenam, perempuan hamil atau menyusui yang kesehatan janinnya terganggu. Macam-macam puasa. Yang pertama ada puasa wajib. Puasa wajib adalah puasa yang harus dijalankan oleh semua umat Islam yang memenuhi syarat. Puasa wajib merupakan salah satu dari 5 rukun Islam. Jika puasa wajib ditinggalkan tanpa sebab yang jelas, maka wajib hukumnya untuk diganti di lain hari. Berikut ini puasa yang harus dikerjakan oleh umat Islam yang memenuhi syarat. Yang pertama, puasa wajib yang dilakukan selama sebulan penuh di bulan Ramadan. Puasa ini merupakan rukun Islam kelima dan wajib dilakukan oleh umat Islam yang sudah balik. Yang kedua, puasa qada. Puasa yang dilakukan untuk mengganti hari-hari puasa yang ditinggalkan di bulan Ramadan. Puasa qada wajib dibayarkan sebelum Ramadan berikutnya. Yang ketiga, puasa nazar. Puasa yang dijanjikan oleh diri sendiri ketika meniatkan suatu hajat. Ketika hajat tercapai, maka wajib hukumnya untuk menunaikan puasa nazar. Yang terakhir ada puasa kafarat. Puasa denda yang dilakukan setelah seorang muslim bermaksiat atau berdosa. Yang kedua ada puasa sunnah. Puasa sunnah adalah ibadah puasa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, tetapi tidak diwajibkan. Puasa sunnah dilakukan secara sukarela oleh umat Islam dengan harapan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa sunnah memiliki beberapa keutamaan, diantaranya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan ketakwaan, meningkatkan kesadaran spiritual, memperkuat ikatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan ampunan atas dosa-dosa, melipat gandakan pahala. Puasa sunnah dapat dilakukan dengan berbagai macam pola dan pada waktu-waktu tertentu.
Beberapa contoh puasa sunnah diantaranya puasa sunnah Senin Kamis, puasa sunnah Daud, puasa sunnah Ayamul Bid, puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, puasa sunnah Tasya'u'a dan Asyura, puasa sunnah Arafah, puasa sunnah bulan Rajab, puasa sunnah sebulan penuh, puasa sunnah Nawaitu. Yang ketiga ada puasa makruh. Puasa makruh adalah puasa yang sebaiknya dihindari tetapi tidak berdosa jika dilakukan. Puasa makruh dapat mengurangi kualitas puasa dan pahala, bahkan bisa membatalkan puasa Ramadan. Beberapa contoh puasa makruh diantaranya ada puasa dadah, yaitu puasa yang dilakukan selamanya. Yang kedua, puasa khusus di hari Jumat, kecuali jika didahului atau diikuti oleh puasa di hari Kamis atau Sabtu. Yang ketiga, puasa hanya di hari Sabtu dan Minggu. Yang keempat, puasa di hari Tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Puasa seorang istri tanpa izin suami, puasa setahun penuh, puasa di akhir bulan Sya'ban. Puasa wisyal yaitu puasa menyambung puasa tanpa berbuka. Yang keempat, puasa haram. Puasa haram adalah puasa yang dilarang oleh syariat Islam untuk dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Contohnya di hari raya Idul Fitri, di hari raya Idul Adha, hari Tasyrik tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah, hari Syak tanggal 30 Sya'ban, hari Jumat, hari Sabtu kecuali untuk puasa wajib seperti bulan Ramadan, saat haid atau nifas. Selain itu puasa sepanjang tahun atau yang disebut saum dar juga dilarang. Hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa dalam Islam. Ibadah puasa dalam agama Islam memberikan beberapa hal yang dapat membatalkan puasa menurut syariat puasa. Berikut ini beberapa hal yang dapat membatalkan puasa dalam Islam. Pertama, makan, minum, atau memasukkan benda dengan sengaja ke dalam lubang atau rongga tubuh. Kedua, melakukan kegiatan seksual. Ketiga, menyengajakan muntah. Keempat, menyengajakan keluar air mani. Kelima, tiba-tiba haid atau nifas. Keenam, kehilangan akal, gila atau tiba-tiba pingsan, keluar dari agama Islam dan memeluk agama lain atau murtad. Yang bukan merupakan pembatalan puasa. 1. Mengakhiri mandi hingga terbit fajar bagi orang yang junub atau wanita yang sudah bersih dari haid dan nifas. Puasanya tetap sah. 2. Berkumur-kumur dan istinsyak atau menghirup air ke hidung. Ketiga, mandi di tengah hari puasa atau mendinginkan diri dengan air. Keempat, menyicipi makanan ketika ada kebutuhan selama tidak masuk ke tenggorokan. Kelima, memakai parfum dan wangi-wangian. Keenam, menggunakan siwak atau sikat gigi. Ketujuh, menggunakan celak. Ke-8, menggunakan tetes mata. Ke-9, menggunakan tetes telinga. Ke-10, makan dan minum 5 menit sebelum terbit fajar yang ditandai dengan azan subuh, yang biasanya disebut dengan waktu imsak karena batas awal rentang waktu puasa adalah ketika terbit fajar yang ditandai dengan azan subuh. Yang dimakruhkan ketika puasa. 1. Terlalu dalam dan berlebihan dalam berkumur-kumur dan istisyak. Kedua, puasa wisal, yaitu menjambung puasa selama 2 hari tanpa diselingi makan atau minum sama sekali. Ketiga, mencicipi makanan tanpa ada kebutuhan walaupun tidak masuk ke tenggorokan. Keempat, bercumbu dan menciumi istri bagi yang tidak mampu mengendalikan birahinya. Kelima, bermalas-malasan dan terlalu banyak tidur tanpa kebutuhan. Keenam, berlebihan dan menghabiskan waktu
dalam perkara mubah yang tidak bermanfaat. Hal-hal yang disunahkan ketika menjalankan puasa. Umat muslim disunahkan untuk melakukan beberapa sunnah dalam menjalankan puasa untuk tidak menambah pahala dan meningkatkan derajat umat muslim. Berikut ini hal-hal yang disunahkan ketika berpuasa dalam Islam. 1. Melambatkan sahur. Kedua, menyegerakan berbuka ketika sudah waktu berbuka. Ketiga, berbuka puasa dengan beberapa butir rutab atau kurma segar. Keempat, membaca doa atau niat berbuka puasa. Keenam, ketika berbuka diawali dengan makanan atau minuman yang manis. Ketujuh, bersedekah memberi makanan berbuka untuk sesama. Kelapan, lebih giat dalam beribadah dan bersedekah. Keutamaan puasa. Pertama, puasa adalah ibadah yang tidak ada tandingnya. Kedua, Allah Ta'ala menyandarkan puasa kepada dirinya. Ketiga, puasa menggabungkan 3 jenis kesabaran. Keempat, puasa akan memberikan syafaat di hari kiamat. Kelima, orang yang berpuasa akan diganjarkan dengan ampunan dan pahala yang besar. Keenam, puasa adalah perisai dari api neraka. Ketujuh, puasa adalah sebab masuk ke dalam surga. Pahala berpuasa. Pahala bagi orang yang berpuasa diantaranya Allah menjauhkan wajah orang yang berpuasa dari neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Dosa-dosa di masa lalu dan masa depan akan dihapuskan. Allah akan melipat gandakan pahala amal ibadah, terutama ibadah puasa. Allah akan memberikan perisai takwa kepada orang yang berpuasa. Hikmah disyariatkan puasa. 1. Puasa adalah wasilah untuk mengokohkan ketakwaan kepada Allah. Kedua, puasa membuat orang merasakan nikmat dari Allah Ta'ala. 3. Mendidik manusia dalam mengendalikan keinginan dan sabar dalam menahan diri. Keempat, puasa menahan laju godaan setan. Kelima, puasa menimbulkan rasa iba dan sayang kepada kaum miskin. Keenam, puasa membersihkan badan dari elemen-elemen yang tidak baik dan membuat badan sehat. Pentingnya puasa dalam agama Islam. Puasa memiliki pentingnya yang besar dalam kehidupan seorang muslim. Selain sebagai wujud ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa juga memiliki dampak positif dalam berbagai aspek kehidupan, baik secara personal maupun sosial. Secara personal, puasa membantu memperkuatkan keyakinan dan ketakwaan individu. Dengan melaksanakan puasa dengan kesadaran dan ketulusan hati, seseorang dapat merasakan kedekatan spiritual dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan kepuasan batin yang mendalam. Dari segi sosial, puasa mengajarkan nilai-nilai solidaritas, empati, dan kepedulian terhadap sesama. Selama bulan Ramadan, umat muslim di seluruh dunia terlibat dalam berbagai kegiatan sosial dan amal yang bertujuan untuk membantu yang membutuhkan, seperti memberikan bantuan makanan kepada fakir miskin, berbagi rezeki dengan sesama, dan menyumbangkan harta untuk kegiatan amal. Itu dia presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.